Saudara, ada kabar gembira untuk pengemudi ojek daring dan pekerja informal lainnya. Pemerintah resmi memberikan diskon 50% iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah. Perihal diskon 50% iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah disampaikan Menko Bidang Perekonomian usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana 15 September 2025. Erlangga sebut kebijakan diskon 50% iuran BPJS bagian dari paket ekonomi 2025 dengan target penerima lebih dari 731.000 orang. BPJS Ketenagakerjaan sendiri telah menganggarkan 36 miliar rupiah untuk mendukung kebijakan ini bagi para pengemudi ojol dan pekerja informal lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Jadi ini bagi pekerja bukan penerima upah itu adalah pengemudi transportasi online atau ojol, ojek panggalan, supir, kurir dan logistik. Target penerimanya adalah 731.361 orang. Diberikan diskon 50% untuk JKK dan JKM. Pengemudi ojek daring menyambut baik kabar diskon 50% iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan pemerintah. Pengemudi ojek daring berharap stimulus yang diberikan tak hanya tahun ini saja, tapi untuk seterusnya. Sangat setuju, Kak, karena memang penting sih kalau BPJS Ketenagakerjaan ya. Apalagi dibiayain separohnya sama pemerintah, sangat membantu sekali, Kak. Berarti merasa terbantu dengan adanya rencana stimulus ini ya, Mas? Ya, merasa terbantu. Ya, kalau memang ada stimulus yang 50% dari presiden, khususnya dari negara, ya setuju aja, Bang. Seenggak-enggaknya kan itu perhatian dari pemerintah buat kita driver ojol. Harapannya Abang selaku driver ojek online ini dengan adanya program ini seperti apa sih, Bang? Ya benar-benar diterapkan, dijalankan, bukan cuma wacana aja gitu ya. Mudah-mudahan sih memang benar bakal dijalankan gitu. Kedepannya gitu jangan sampai setahun 2 tahun gitu. Kalau boleh sih, kalau bisa nih, kalau pengennya kalau saya ya yang ojek online sendiri, mungkin ojek-ojek online yang lain juga sih mungkin pada ngarepin lah ibaratnya gitu, Bang. Pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi yang disebut 8+4+5. Pengumuman ini dilakukan Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana pada 15 September 2025. Kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Pertama, 8 program akselerasi terdiri dari magang, perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah, bantuan pangan, diskon iuran BPJS Jam Sostek, program perumahan, padat karya, percepatan deregulasi, dan program perkotaan. Sementara yang kedua, stimulus ekonomi lewat 4 program yang berlanjut di 2026, terdiri dari perpanjangan PPh final, stimulus pendapatan bagi pekerja pariwisata, stimulus pekerja industri padat karya, dan diskon iuran JKK dan JKM bukan pekerja upah. Dan yang ketiga adalah stimulus ekonomi bagi 5 program andalan penyerapan tenaga kerja yang terdiri dari Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi kapal nelayan, dan program perkebunan rakyat. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa telah mengguyur 200 triliun rupiah kepada 5 bank milik pemerintah dengan harapan kredit produktif bisa disalurkan untuk menggairahkan sektor usaha dan ekonomi. 200T hari Jumat sudah masuk ke perbankan. Uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing.
mau nyalurin kemana. Tapi saya pikir dengan cara itu, paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya. Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Paket stimulus ekonomi yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan ke 2026, serta 5 program andalan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja diharapkan bisa mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% di akhir tahun 2025. Tim Liputan, Kompas TV.